Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Revina Febrianti, NBI 12120000004, dan rekan saya Surya Wardani, NBI 12120000005, dan yang terakhir rekan saya Rinda Wahyuning Utami, NBI 12120000029. Di sini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia tentang PKMGT yang berjudul Tong Sampah Pintar, pemisah sampah organik dan anorganik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu sampah organik. Sampah organik adalah barang yang sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya. Sampah organik masih bisa dipakai dengan prosedur yang benar. Apa sih contoh sampah organik? Yang pertama, kertas. Kedua, kayu. Ketiga, ranting pohon. Keempat, daun kering. Dan yang terakhir, sisa makanan. Setelah kita membahas sampah organik itu apa, selanjutnya kita akan membahas sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah kering yang proses penguraiannya membutuhkan waktu lama. Bahkan ada yang mencapai berjuta-juta tahun. Saya akan memberikan beberapa contoh sampah anorganik. Yang pertama adalah kain. Yang kedua adalah plastik. Yang ketiga adalah kaca. Dan yang terakhir adalah keramik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang upaya pemerintah Kota Surabaya dalam menangani masalah sampah. Upaya pemerintah Kota Surabaya yang pertama, mengatasi 1.100 ton sampah per hari. Terhitung sejak 2005 lalu, Surabaya sudah mulai menyatakan perang dengan sampah. Pengelolaan sampah secara besar-besaran pun dilakukan pemerintah Kota Surabaya dengan melibatkan seluruh warga Kota Surabaya. PLT Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Pemkot Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan sejak 2005 lalu pihaknya sudah melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Pemkot memberikan pengertian kepada masyarakat agar dapat memahami jika bergelut dengan sampah itu tidak hanya melulu soal barang yang kotor. Namun, jika dikelola dengan baik, sampah akan menghasilkan rupiah. Upaya kedua yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya yaitu pembentukan 23.000 kader lingkungan. Untuk mengatasi persoalan sampah, Pemkot Surabaya tidak berjalan sendirian. Namun, mereka menggandeng masyarakat untuk ikut berperan serta memberikan edukasi ke masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. PLT Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Pemkot Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan hingga saat ini sudah terbentuk setidaknya 23.000 lebih kader lingkungan yang ikut membantu memberikan edukasi soal sampah di Surabaya. Para kader ini berperan aktif untuk mengawasi dan mendorong masyarakat agar sadar lingkungan dan mengerti mengenai pemanfaatan sampah. Mereka bahkan bekerja tanpa perlu diperintah. Upaya Pemkot Surabaya yang ketiga yaitu habisi sampah dengan pembangkit listrik tenaga sampah. Pengelolaan sampah sebenarnya tidak berhenti pada masyarakat. Namun, saat sampah tiba di tempat pembuangan akhir atau TPA, sampah-sampah tersebut masih terus dihabisi lagi hingga tak tersisa atau menumpuk. Caranya, sampah-sampah yang sudah tiba di pembuangan akhir akan dimanfaatkan lagi, yakni dengan memanfaatkannya menjadi bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTS.
Surabaya diakui oleh PLT Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Pemkot Surabaya, Eri Cahyadi, telah memiliki PLTS. PLTS yang sudah berjalan dengan bahan bakar sampah ini telah memproduksi atau menghasilkan listrik sebesar 2 MW. Kita sudah memiliki PLTS yang memang memanfaatkan sampah sebagai bahan bakarnya. Untuk saat ini masih menghasilkan 2 MW saja. Mengapa sampah harus didaur ulang? Karena dapat mengurangi pencemaran, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi atau sumber daya alam, mengurangi polusi, mengurangi kerusakan lahan serta emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan. Maka dari itu, di sini kita membuat suatu inovasi baru yang dapat digunakan oleh semua masyarakat Kota Surabaya, yaitu tong sampah. Di sini saya akan menjelaskan apa sih tong sampah pintar itu. Tong sampah pintar adalah tempat sampah otomatis yang membuat sampah terpisah dengan baik sesuai jenisnya, terutama pada sampah organik dan anorganik. Juga untuk meminimalisir tercampurnya sampah yang tidak bisa didaur ulang dengan yang masih bisa didaur ulang, sehingga sampah yang dapat didaur ulang bisa terpilah dengan benar dan bisa diolah menjadi berbagai kerajinan dan juga mengurangi penumpukan sisa sampah yang tidak. Mengapa sih kita harus memakai tong sampah pintar? Karena di Surabaya sampai saat ini masih belum terdapat tempat sampah yang dapat memisahkan sampah secara otomatis. Tempat sampah yang sudah ada hanya terdapat 2 bak yang berlabel dan dipisah secara manual ketika kita hendak membuang sampah. Yang terakhir, harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, harapan kami semoga pemerintah dapat lebih bijak lagi dalam mengatasi sampah di Kota Surabaya ini, supaya Kota Surabaya ini dapat lebih cantik dan bersih. Dan semoga saja ide baru yang telah kami sampaikan dapat diwujudkan demi ingin mencapai impian dari masyarakat Kota Surabaya untuk bisa mendaur ulang sampah-sampah tersebut agar memiliki nilai guna yang sangat bermanfaat dan bisa membantu para UMKM untuk mendapat penghasilan tambahan. Dan semoga ada ide-ide baru lagi, inovasi baru lagi untuk bisa menciptakan Kota Surabaya menjadi lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah perkataan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.